Oke, selamat datang di channel UTB Kaca. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan dokumen pendukung keadaan ekonomi di KIP kuliah. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian saat mendaftar kok tidak ada menu ini gitu kan, itu berarti bisa jadi itu kalian udah terdaftar sebagai penerima apa tuh bantuan gitu kan. Kadang tuh terdata di DTKS atau P3KI. Jadi kalau misalkan kalian nggak muncul ini berarti ya udah nggak perlu ngisi. Tapi kalau misalkan muncul, nah nanti wajib untuk diisi gitu ya. Eh, Sebenarnya apa aja sih yang bisa digunakan untuk mengisi dokumen ini gitu. Nah, dokumen ini tuh sebenarnya adalah sebagai pendukung kalau misalkan kalian itu benar-benar dari keluarga yang tidak mampu. Karena belum semua masyarakat di Indonesia itu terdaftar di DTKS. Bisa jadi karena pelaporan dari desa itu lama, jadi ada warga yang mungkin kurang mampu tapi tidak terdata kayak gitu. Nah, nanti kalian tetap bisa dapat KIP kuliah dengan mengisi beberapa dokumen gitu kan. Nah, dokumen ini dipilih salah satu aja yang kalian punya. Yang pertama adalah misalnya kalian punya KIP atau PIP gitu ya. Pas SMA aja ya. Jadi kalau misalnya pas SMA punya ada kartunya, nah itu bisa dipakai untuk mengisi dokumen pendukung mendaftar KIP kuliah ini kayak gitu. Berarti kalian berpotensi untuk melanjutkan program itu di jenjang kuliah karena pas SMA udah dapat kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kartu KKS atau PKH yang didapatkan oleh keluarga. Nah, ini biasanya atas nama salah satu keluarga. Jadi kalau misalkan atau ayah atau ibu, nah itu biasanya ngikut salah satu aja yang dapat. Nah, ini intinya menandakan bahwa keluarga kalian itu kurang mampu secara ekonomi. Nah, ini fotonya bisa digunakan untuk persyaratan KIP kuliah. Dan pastikan ada nama dari ayah atau ibu kalian atau bahkan kalian mungkin dapat ya. Nah, itu yang difoto adalah bagian yang ada namanya. Itu. Kemudian yang selanjutnya ketika tidak punya kartu KKS atau PKH tadi ya. Nah, itu bisa pakai SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari desa. Nah, ini wajib banget kalau misalkan kalian nggak punya kartu-kartu yang tadi. Jadi ini syarat paling minimal adalah menggunakan SKTM. Nah, informasinya yang harus ada di dalamnya itu minimal ya. Ini minimal, formatnya bebas karena setiap desa punya formatnya masing-masing. Nah, itu adalah nama ayah dan ibu kalian. Kemudian yang kedua, pekerjaan ayah dan ibu kalian apa? Penghasilan per bulan ayah dan ibu pakai rata-rata 3 bulan terakhir. Terus kemudian ada keterangan SKTM ini digunakan untuk mendaftar program KIP kuliah. Kemudian ada keterangan bahwa yang bersangkutan kurang mampu secara ekonomi, kayak gitu. Jadi di dalam surat itu tuh ada keterangan seperti itu. Dan gunakan SKTM terbaru 3 bulan terakhir. Jadi kalau misalkan mau pakai tidak bisa pakai SKTM tahun lalu, tapi harus maksimal itu 3 bulan terakhir yang bisa dipakai. Entah buatnya bulan lalu atau 2 bulan yang lalu itu masih bisa dipakai, gitu ya. Ini paling minimal kalian harus pakai ini karena ini sebagai acuan bahwa kalian diakui secara sosial bahwa keluarga kalian itu kurang mampu. Kalau misalkan kepala desa kalian atau pihak perangkat desa nggak mau mengeluarkan ini berarti kemungkinan besar kalian mampu kayak gitu ya secara ekonomi dipandang oleh tetangga kalian atau mungkin oleh perangkat desa kalian gitu ya. Kalau misalkan nggak dapat ya berarti silakan berurusan dengan pihak kepala desa. Nah, yang terakhir ini ada KIS. Nah, ini biasanya jarang yang dapat ya, tapi intinya KIS ini bukan yang kartu BPJS, tapi KIS yang digunakan untuk orang kurang mampu secara ekonomi berobat. Jadi mereka bakal gratis, baik itu operasi, baik itu sakit-sakit yang kecil-kecil itu gratis semua. Nah, ini bisa dipakai juga, tapi atas nama kalian, kayak gitu ya. Itu sih. Nah, terima kasih. Mungkin itu aja dokumennya. Pilih salah satu aja yang kalian punya. Kalau misalkan tidak punya semuanya, minimal
adalah SKTM. Itu paling minimal untuk seleksi beasiswa KIP kuliah ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjawab kebingungan kalian.